Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan diferensial fungsi sederhana. Langsung saja mengenai kaidah-kaidah diferensial. Yang pertama, turunan fungsi konstan. Nah, jika Y sama dengan K, di mana K adalah konstanta, maka turunan Y atau dy dx itu hasilnya sama dengan 0. Contoh, Y sama dengan 7. Nah, 7 di sini adalah konstanta, sehingga turunan Y atau dy dx-nya sama dengan 0. Kedua, turunan fungsi linear. Jika Y sama dengan AX plus B, di mana B adalah konstanta, maka dy dx atau turunan Y-nya adalah A. A di sini merupakan koefisien yang menyertai X. Contoh, Y sama dengan 5X plus 2. Nah, di sini nilai A-nya adalah 5, sedangkan nilai B-nya adalah 2. Sehingga turunan Y atau dy dx-nya sama dengan 5. Kaidah ketiga, turunan fungsi pangkat. Jika Y sama dengan AX pangkat N, di mana A adalah koefisien dari X pangkat N, maka turunan Y atau dy dx-nya adalah N dikali A X pangkat N dikurangi 1. Jadi, koefisiennya itu dikalikan dengan pangkat dan nilai pangkatnya dikurangi 1. Contoh, Y sama dengan 2X pangkat 3. 2 merupakan koefisiennya dan 3 merupakan pangkatnya. Sehingga turunan Y atau dy dx-nya adalah 3 dikali 2 X pangkat 3 dikurangi 1. Hasilnya adalah 6X pangkat 2. Selanjutnya, turunan penjumlahan dan atau pengurangan fungsi. Jika Y sama dengan U plus minus V, di mana U adalah fungsi Gx dan V adalah fungsi Hx, maka turunan Y atau dy dx-nya adalah U aksen plus atau minus V aksen. U aksen di sini adalah turunan dari U dan V aksen adalah turunan dari V. Contoh, Y sama dengan 5X kuadrat plus 9, maka U-nya adalah 5X kuadrat dan V-nya adalah 9X. Nah, untuk U aksennya adalah 2 dikali 5, X pangkat 2 dikurangi 1, sedangkan V aksennya adalah 9 dikali 1, X pangkat 1 dikurangi 1. Hasilnya adalah 10X ditambah 9. Lanjutkan dengan contoh soal yang lain. Y sama dengan 2X pangkat 3 plus 5X kuadrat plus 10X min 8. Maka dy dx sama dengan 3 dikali 2, X pangkat 3 dikurangi 1, ditambah 2 kali 5, X pangkat 2 dikurangi 1, plus 1 kali 10, X pangkat 1 dikurangi 1, min 0. 0 di sini merupakan turunan dari 8.
Nah, sehingga diperoleh hasil 6x kuadrat ditambah 10x pangkat 1 ditambah 10x pangkat 0. Atau bisa kita tuliskan 6x kuadrat ditambah 10x ditambah 10. Kenapa 10x? Karena x pangkat 1 cukup dituliskan x saja. Dan x pangkat 0 itu hasilnya 1. Sehingga 10 dikali 1 adalah 10. Soal selanjutnya, Y sama dengan 10 dikurangi 5x pangkat negatif 1 ditambah 4x pangkat negatif 2. Maka dy dx sama dengan 0 dikurangi negatif 1 dikali 5x pangkat negatif 1 dikurangi 1 ditambah negatif 2 dikali 4x pangkat negatif 2 dikurangi 1. Hasilnya adalah 0 dikurangi negatif 5x pangkat negatif 2 ditambah negatif 8x pangkat negatif 3. Nah, 0 dikurangi negatif 5 hasilnya adalah 5. Sehingga hasil akhirnya adalah 5x pangkat negatif 2 dikurangi 8x pangkat negatif 3. Kaidah selanjutnya, turunan perkalian fungsi. Nah, turunan perkalian fungsi yang pertama adalah perkalian fungsi dan konstanta. Jika Y sama dengan K dikali U, di mana K adalah konstanta dan U adalah fungsi Gx, maka dy dx-nya adalah K dikali U aksen. U aksen di sini adalah turunan dari U. Contohnya Y sama dengan 4 dikali 3x kuadrat min 2x plus 1. Maka K-nya adalah 4 dan U-nya adalah 3x kuadrat min 2x plus 1. Nah, kita cari terlebih dahulu U aksen atau turunan U-nya. Nah, diperoleh 2 kali 3x pangkat 2 kurangi 1 dikurangi 1 kali 2 x pangkat 1 dikurangi 1 plus 0. Hasilnya adalah 6x min 2. Sehingga turunan Y-nya adalah 4. 4 itu merupakan nilai K dikalikan dengan 6x min 2. 6x min 2 adalah nilai dari U aksen. Hasil akhirnya adalah 24x min 8. Selanjutnya, perkalian fungsi dan fungsi. Jadi ada dua fungsi di sini. Jika Y adalah U dikali V, di mana U adalah fungsi Gx dan V adalah fungsi Hx, maka dy dx-nya adalah U aksen dikali V atau turunan U dikali dengan V ditambah U dikali V aksen atau U dikali dengan turunan dari V. Contohnya, Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4 dikali 2X min 6. Di sini kita tentukan terlebih dahulu mana U-nya dan mana V-nya. U-nya adalah X kuadrat min 4. Sehingga, jika U diturunkan atau hasil dari U aksennya adalah 2X pangkat 2 min 1 ditambah 0 atau sama dengan 2X. Sedangkan untuk V-nya 2X min 6 diperoleh V aksennya atau turunan V-nya adalah 2X pangkat 1 min 1 atau sama dengan 2. Nah, setelah mendapatkan nilai U aksen dan V aksennya, kita bisa mencari dy dx-nya, yaitu dengan cara mengalihkan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen.
2 dikali 2x min 6 ditambah x kuadrat min 4 dikali 2 diperoleh 4x min 12 ditambah 2x kuadrat dikurangi 8. Nah, kita urutkan dari yang pangkatnya tertinggi sehingga dituliskan sebagai 2x kuadrat ditambah 4x min 20. Kaidah selanjutnya, turunan hasil bagi fungsi. Nah, jika Y sama dengan U per V, di mana U-nya adalah fungsi Gx dan V-nya adalah fungsi Hx, maka dy dx-nya adalah U aksen dikali V min U dikali V aksen per V kuadrat. Sama seperti tadi pada perkalian, di sini kita harus menentukan terlebih dahulu U dan V-nya. Untuk contohnya, yaitu Y sama dengan X kuadrat min 4 per 2X min 6. Di sini U-nya adalah X kuadrat min 4, sehingga diperoleh U aksennya adalah 2X, sedangkan V-nya adalah 2x min 6, sehingga diperoleh V aksennya adalah 2. Nah, baru kita bisa mencari dy dx-nya. Dy dx-nya dengan cara memasukkan ke dalam persamaan. U aksen 2x dikali dengan V 2x min 6 dikurangi U X kuadrat min 4 dikali V aksen 2 per V kuadrat atau 2X min 6 dikuadratkan. Kemudian kita uraikan sehingga diperoleh 4X kuadrat min 12X dikurangi 2X min 8 per 2X pangkat 2X min 6 dikali 2X min 6. Diperoleh hasil 4x kuadrat min 12x dikurangi 2x kuadrat min 8 per 4x kuadrat min 12x min 12x plus 36. Nah, di sini kita kumpulkan dulu yang x yang sama pangkatnya, yang x kuadrat dengan yang x kuadrat, yang x dengan yang x, dan yang tidak ada variabelnya dengan yang tidak ada variabelnya. Sehingga diperoleh hasil 2x kuadrat min 12x plus 8 per 4x kuadrat min 24x plus 36. Next, lanjut ke kaidah selanjutnya, yaitu turunan fungsi komposisi atau dalil rantai. Nah, jika Y sama dengan fungsi dari U dan U adalah fungsi Gx atau Y sama dengan fungsi Gx, maka dy dx-nya adalah dy per du dikali du dx. Jadi di sini kita ada beberapa proses. Ini contohnya, Y sama dengan 3x min 2 pangkat 5. Maka kita misalkan dulu. Yang di dalam kurung adalah U. Sehingga U-nya kita peroleh nilainya 3x min 2. Nah, nilai U ini kita turunkan. Sehingga diperoleh hasil du dx atau U aksennya atau U turunannya adalah 3. Nah, sehingga jika 3x min 2-nya itu adalah U, kita bisa menuliskan Y itu sama dengan U pangkat 5. Nah, sekarang kita mengetahui Y adalah U pangkat 5. Maka turunan Y atau dy per du-nya adalah 5 dikali U pangkat 5 dikurangi 4. Sehingga diperoleh hasil Y-nya adalah 5U pangkat 4. Nah, tapi ini baru menentukan nilai U du per dx dan dy per du-nya saja. Kita belum mencari dy per dx. Jika
jika dy per du dan du per dx-nya sudah diketahui, baru kita bisa mencari nilai dy dx-nya. Dy dx-nya adalah tadi dy per du dikali du per dx. Dy per dx-nya adalah 5u pangkat 4 dikali 3. Nah, sekarang nilai u-nya berapa? Nilai u-nya adalah 3x min 2 pangkat 4. Nah, kita masukkan nilainya, kita substitusi. Sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah 15 dikali 3x min 2 pangkat 4. Nah, contoh lainnya yaitu y sama dengan 4 dikali 2x plus 3 pangkat 3. Sama seperti yang tadi, kita tentukan dulu u-nya. U-nya adalah nilai yang ada di dalam kurung, yaitu 2x plus 3. Nah, kemudian si u-nya kita turunkan, sehingga diperoleh nilai du dx-nya adalah 2. Kemudian, kita menentukan y-nya. Y-nya adalah 4 dikali u pangkat 3. Sehingga jika kita turunkan dy du-nya, jadi y diturunkan terhadap u. Nah, sehingga dy du, nilai dy du-nya adalah 3 dikali 4 u pangkat 3 dikurangi 1, sama dengan 12u kuadrat. Nah, du dx atau du per dx dan dy per du-nya sudah kita ketahui, sehingga kita bisa menentukan nilai dy dx-nya. Dy dx-nya adalah 12u kuadrat dikali 2. Kita substitusi nilai u-nya. Nilai u-nya adalah 2x plus 3. Sehingga diperoleh hasil 24 dikali 2x plus 3 dikuadratkan. Nah, 2x plus 3 ini bisa kita uraikan, yaitu 24 dikali 2x plus 3 dikali 2x plus 3. Nah, hasilnya adalah 24 dikali 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 9. Kemudian kita uraikan lagi, 24 dikali 4x kuadrat adalah 96x kuadrat. Ditambah 24 dikali 12x adalah 288x. Ditambah 24 kali 9 adalah 216. Dari derivatif. Nah, pada konsep ini, kita tidak hanya menentukan turunan pertama dari sebuah fungsi, tapi kita bisa menentukan turunan kedua, ketiga, dan seterusnya. Baik, untuk contoh yang pertama, y sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 9x kuadrat plus 11x plus 38. Nah, untuk soal ini, kita diminta untuk menurunkannya sebanyak 3 kali, sehingga kita menentukan turunan pertama, turunan kedua, dan turunan ketiga. Nah, untuk turunan pertamanya, atau y aksennya, atau dy per dx kuadratnya, kita turunkan seperti biasa, yaitu 3 dikali 2, x pangkat 3 dikurangi 1, dikurangi 2 kali 9, x pangkat 2 dikurangi 1, ditambah 1 kali 11. X pangkat 1 dikurangi 1, ditambah 0. Nah, 0 itu dari mana? 0 itu merupakan hasil penurunan dari angka 38. Nah, hasilnya adalah 6x kuadrat dikurangi 8x pangkat 1 ditambah 11x pangkat 0. Atau bisa kita tuliskan 6x kuadrat
dikurangi 18X ditambah 11. Nah, ini untuk turunan pertamanya. Nah, bagaimana untuk turunan keduanya? Nah, turunan kedua dari fungsi ini merupakan turunan pertama dari turunan pertama. Nah, jadi tadi hasil penurunan pertama itu kita turunkan lagi. Jadi yang 6X kuadrat min 18X plus 11 kita turunkan lagi. Nah, sehingga hasilnya adalah Y double aksen sama dengan D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan 2 dikali 6 X pangkat 2 dikurangi 1 dikurangi 1 kali 18 X pangkat 1 dikurangi 1 ditambah 0. Hasilnya adalah 12X min 18X pangkat 0 atau 12X min 18. Nah, yang terakhir yaitu menentukan turunan ketiga. Turunan ketiga ini merupakan hasil penurunan dari turunan kedua atau penurunan dari 12X min 18. Nah, hasilnya adalah Y triple aksen sama dengan D pangkat 3Y per DX pangkat 3 sama dengan 1 dikali 12X pangkat 1 dikurang 1 dikurangi 0. Nah, sehingga diperoleh hasilnya 12X pangkat 0. Atau bisa kita tuliskan sama dengan 12. Nah, baik teman-teman semua. Itulah beberapa pembahasan mengenai materi atau konsep diferensial fungsi sederhana. Nah, untuk yang selanjutnya akan saya jelaskan pada video-video selanjutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.